Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi filsafat hukum dengan subjudul mazhab hukum sejarah. Aliran mazhab hukum sejarah yang dipelopori oleh von Savigny ini nyatanya tidak muncul semerta-merta. Namun ada beberapa faktor yang mendukung lahirnya aliran filsafat ini, yang diantaranya adalah pertama faktor dari rasionalisme yang terjadi di abad ke-18, di mana pada abad tersebut para filsuf menandaskan pikirannya pada filsafat hukum alam dan kekuatan rasio manusia. Yang hal ini berimplikasi pada terciptanya sebuah hukum yang dianggap universal atau universalisme. Hukum dapat berlaku dalam setiap tempat dan setiap waktu. Kemudian faktor yang kedua adalah revolusi Prancis, dan faktor yang ketiga adalah pemahaman yang berkembang pada saat itu bahwa seorang hakim tidak dapat lagi menginterpretasikan sebuah hukum karena hukum sudah dianggap sangat baik untuk merespon fenomena hukum yang ada di masyarakat. Aliran ini pun juga turut dipengaruhi oleh pemikiran Montesquieu, di mana Montesquieu mengatakan bahwasanya ada ikatan yang sangat kuat antara jiwa bangsa dengan hukum yang ada. Membicarakan pelopor utama dari aliran mazhab sejarah ini, yakni von Savigny, ada beberapa pemikirannya yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah von Savigny mengatakan bahwasanya hukum dalam suatu tempat akan berbeda dengan di tempat yang lain. Von Savigny menganalogikan bahwasanya suatu bangsa memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Begitu pula dengan hukum. Kebudayaan dan adat suatu bangsalah yang akan mengikat dan menarik setiap bangsa untuk dapat menyadari akan suatu hukum dan kewajibannya masing-masing. Dari pemikiran von Savigny ini, secara tegas von Savigny menolak adanya universalisme, karena menurutnya merupakan hal yang sangat mustahil suatu hukum akan berlaku secara universal tanpa membedakan bangsa yang ada. Kemudian pemikiran yang kedua dari von Savigny adalah bahwa hukum bukanlah sesuatu yang dibuat. Hukum bukanlah pemerintah penguasa dan bukanlah suatu kebiasaan. Jauh dari itu, menurut von Savigny, hukum adalah sesuatu yang tumbuh dan berada pada jiwa bangsa. Hukum adalah kesadaran atau rasa keadilan yang tertanam dalam jiwa bangsa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah von Savigny mengatakan bahwasanya ada ikatan yang sangat kuat antara sistem hukum dan struktur masyarakat serta sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga menurutnya hukum akan berkembang seiring perkembangan sosial. Hukum akan selalu melakukan perkembangan dan adaptasi terhadap kehidupan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian membicarakan tokoh kedua dari aliran hukum ini, yakni adalah Puchta yang merupakan murid von Savigny, dan setelah von Savigny mengembangkan pemikiran von Savigny dan memperluas perkembangannya, pada dasarnya pemikiran Puchta secara general banyak mempunyai kemiripan dengan pemikiran gurunya, yaitu von Savigny. Namun ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam pemikiran Puchta ini, di mana yang pertama, Puchta mengatakan bahwasanya hukum tidak hanya dapat dibentuk dari sebuah adat istiadat, namun hukum sejatinya dapat dibentuk dari 3 hal, yakni yang pertama adalah adat istiadat, yang kedua adalah dengan menggunakan undang-undang, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan ilmu hukum yang telah dikodifikasikan atau ditulis oleh para pakar hukum. Kemudian Puchta membedakan pula bangsa yang dipahaminya dalam 2 kategori. Yang pertama adalah bangsa etnis atau bangsa alam, kemudian adalah bangsa nasional dalam arti nasional
yang terstruktur dan membentuk suatu negara. Menurut Pukhta, hukum yang dapat diakui hanyalah hukum dari masyarakat nasional saja, yakni hukum yang telah disahkan oleh negara. Sedangkan hukum yang berada pada bangsa etnis hanya akan menjadi sebuah keyakinan belaka dan tidak dapat diakui sebagai hukum selama belum melakukan positivisasi dari negara. Dari pemikiran ini, Pukhta sejatinya sangat kuat memberikan peluang terhadap positivisasi negara hingga ia hampir lupa terhadap sistem hukum lain yang akan mempengaruhinya, yakni hukum adat. Sehingga Pukhta mengatakan bahwasanya setiap hukum harus melakukan positivisasi oleh negara. Bisa kita pahami dari pandangan Pukhta ini bahwasanya tidak jauh dari pemahaman absolutisme negara dan positivisme yuridis. Hingga perbedaan antara Pukhta dan gurunya adalah di mana Pukhta mengatakan bahwasanya hukum adat tidak semerta-merta diyakini dan diakui sebagai hukum sebelum melakukan positivisasi oleh negara. Ada beberapa kelemahan sejatinya dari dua pendapat tokoh aliran mazhab sejarah ini, di mana salah satu kelemahan dari pemikiran von Savikny adalah bahwa akan menimbulkan banyak kemungkinan di mana sesuatu yang sejatinya bukan vulgis akan dianggap sebagai vulgis, sehingga pada akhirnya hukum tidak akan sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada. Begitu pula dengan Pukhta. Kelemahan dari pemikiran Pukhta adalah bahwa negara akan berhak untuk mempositifkan sebuah hukum meski pada hakikatnya atau bisa jadi sebuah hukum itu bukan berasal dari vulgis atau dari adat dari suatu bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi mazhab hukum sejarah. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.